Hentikan segera perang di Gaza. Mungkin kalimat ini adalah kalimat yang harus digaungkan semua pihak termasuk kita semua sebagai umat manusia. Ya, karena hingga saat ini korban tewas terus berjatuhan di jalur Gaza. Bahkan pada Sabtu lalu ada 274 warga Palestina yang tewas dalam aksi pembebasan 4 sandera yang dilakukan oleh Zionis Israel. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka kembali datang dari jalur Gaza Palestina. Hari Minggu kemarin sejumlah warga di rumah sakit Al-Aqsa di kota Deir al-Balah di Gaza Tengah menyolatkan 3 jenazah yang tewas akibat genosida yang terus dilakukan oleh Israel. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Palestina di jalur Gaza, korban tewas akibat kekejaman tentara Israel kini telah menembus angka lebih dari 37.000 orang. Lonjakan jumlah korban tewas terjadi hari Sabtu lalu ketika tentara Israel membombardir kamp pengungsi di Nusairat, Gaza Tengah dengan tujuan untuk membebaskan sandera. Dalam serangan kejam ini, 274 orang dilaporkan tewas dan ratusan lainnya terluka. Juru bicara Rumah Sakit Al-Aqsa, Khalil Dekran, menyatakan dari 274 warga Palestina yang tewas, diantaranya adalah 64 anak-anak, 57 perempuan, dan 37 lansia. Selain itu, korban luka mencapai 698 orang yang terdiri dari 153 anak-anak, 161 perempuan, dan 54 lansia. Dan di antara para korban ada yang harus diamputasi hingga mengalami luka berat. Namun militer Israel lagi-lagi berkilah bahwa mereka mendapat serangan hebat selama operasi mereka di wilayah tersebut. Padahal jelas-jelas yang menjadi sasaran adalah kamp pengungsi penduduk. Dan dalam aksi ini Israel mengaku mereka berhasil membebaskan 4 sandera yang ditawan Hamas. Pembebasan sandera ini dirayakan oleh Israel sebagai sebuah keberhasilan yang menakjubkan karena 4 sandera berhasil diselamatkan hidup-hidup. Namun tewasnya ratusan warga sipil Palestina termasuk di dalamnya anak-anak yang tak berdosa serta perempuan seolah tak dianggap sebagai harga yang mahal yang harus mereka bayar. Entah apa yang ada di benak para pemimpin Israel, termasuk Perdana Menteri mereka Benjamin Netanyahu. Nyawa warga Palestina yang tewas termasuk anak-anak seperti tak berguna demi ambisi Israel memberantas Hamas. Sebelumnya, bulan Februari lalu, serangan serupa dilakukan Israel yang menyerang daerah padat penduduk untuk menyelamatkan sandera. Kala itu 2 sandera berhasil diselamatkan, namun 74 nyawa warga Palestina yang tak berdosa menjadi korban kekejaman Zionis Israel. Netanyahu boleh-boleh saja mengklaim keberhasilan pasukannya dalam membebaskan 4 sandera terbaru. Namun gelombang unjuk rasa di Tel Aviv terhadap pemerintahan Netanyahu terus terjadi. Dalam unjuk rasa yang berlangsung Sabtu malam, ribuan warga Palestina menuntut diakhirinya perang dan dibentuknya pemerintahan baru karena mereka tak sepaham dengan cara Netanyahu dalam pendekatan perang melawan Hamas. Hari Minggu, sejumlah warga Israel juga meluncurkan balon udara Zeppelin yang bertuliskan "Save them now". Hal ini adalah wujud keinginan keluarga dari para sandera yang masih ditawan agar mereka segera dibebaskan. Namun gencatan senjata, apalagi dihentikannya perang, sepertinya sulit terwujud. Mengingat ambisi Netanyahu yang terus menyatakan akan melanjutkan pertempuran hingga semua sandera dibebaskan. Unjuk rasa menentang Israel juga kembali terjadi di Santiago, Chile. Ratusan orang pro-Palestina turun ke jalan sambil melewati istana kepresidenan. Chile baru-baru ini bergabung dengan sekelompok negara yang mendukung kasus genosida yang dilakukan Israel di Gaza yang sebelumnya telah diajukan ke Mahkamah Internasional. Chile sendiri adalah rumah bagi komunitas Palestina yang berjumlah sekitar 500.000 orang yang merupakan keturunan dari imigran Arab Kristen dari abad 19 dan abad ke-20.